Jika musim kemarau seperti ini, untuk melakukan perawatan tanaman cabai memang kendalanya adalah di air, teman-teman. Karena di samping kita harus mengontrol tanaman agar terbebas dari jamur, kemudian bercak daun, trep, tungo, kutu kebul. Karena di musim-musim kering seperti ini, tanaman cabai sangat rawan sekali terkena kutu kebul, kemudian bunganya rontok, trep, tungo, kemudian yang paling fatal lagi adalah layu, teman-teman. Maka dari itu, untuk menghindari itu semua, di sini saya ingin berbagi pengalaman mengenai nutrisi apa yang saya pergunakan, kemudian fungisida apa yang saya pergunakan untuk melakukan perawatan tanaman cabai saya ini, kemudian bagaimana langkah-langkah ke depannya jika musim kemarau ini masih berlanjut. Mungkin kendala besar yang harus kita hadapi bersama khususnya adalah pecinta tanaman cabai ataupun yang sering membudidayakan tanaman cabai. Maka dari itu, usahakan penyiraman itu dibuatkan di lubang di tengah-tengah itu, teman-teman. Jangan dilakukan di bawah pohonnya, takutnya nanti terjadi pengikisan tanah sehingga membuat tanaman cabai itu akan rontok. Kemudian yang terjadi adalah ada kelayuan di pohon tanaman cabai tersebut. Kemudian untuk mengantisipasi nanti jika seandainya tanaman cabai itu sudah mulai rontok, saya di sini akan berbagi pengalaman mengenai nutrisi ataupun kalsium yang saya pergunakan untuk perawatan tanaman cabai ini. 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia, teman-teman. Pada kesempatan sore kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua, bagaimana tata cara untuk melakukan perawatan tanaman cabai di saat cuaca sedang tidak ada hujan sama sekali. Di sini nanti saya akan menjelaskan masalah nutrisi ataupun untuk melebatkan buah agar buah tersebut tidak terjadi kerontokan pada tanaman cabai yang kita budidayakan. Kemudian untuk mengantisipasi datangnya bercak daun, kemudian layu fusarium seperti yang teman-teman lihat ini, ujung-ujungnya sudah mulai menguning karena cuaca juga sama sekali tidak diguyur hujan. Tapi itu adalah bagian dari resiko karena di Indonesia sendiri adalah mempunyai dua musim, kadang musim penghujan dan juga kadang musim kemarau.
tantangan tersendiri buat kita semua, khususnya buat para pecinta tanaman cabai, tanaman melon dan juga tanaman semangka. Jika cuaca seperti ini, yang terjadi adalah serba susah, serba repot, karena jika dikocor setiap hari tanaman tersebut akan terjadi kelayuan. Itu yang sering terjadi. Kemudian jika dilakukan penggelepan, iya, kalau di daerah teman-teman itu ada sarana irigasi, kemudian ada sungai yang bisa dilakukan penyedotan air menggunakan mesin diesel. Jika tanaman cabai itu ditanam di kebun, kemudian jauh dari sarana irigasi, kemudian jauh dari sungai dan tanpa adanya sarana irigasi, yang terjadi adalah bagaimana pintar-pintarnya kita sebagai petani cabai untuk melakukan perawatan tanaman cabai tersebut agar tidak terjadi kerontokan. Ini teman-teman yang saya pergunakan untuk saya jadikan penyepraian tanaman cabai kami. Yang pertama adalah Kalinet, yang kedua adalah Mordenful, kemudian fungisida yang saya pergunakan selalu Beyond M. Sampai saat ini teman-teman, kadang-kadang saya menggunakan Benasep, jadi rollingannya hanya 2 itu pun juga di lahan yang berbeda. Untuk fungisida sistemiknya saya masih bertahan di fungisida sistemik Nativo teman-teman. Saya tidak menggunakan Amistatop ataupun yang lain-lainnya. Jadi fungisida Beyond M ini juga sangat bagus sekali untuk menghilangkan bercak daun, kemudian mengobati jamur, busuk batang, busuk pangkal batang, dan juga busuk buah teman-teman. Kemudian juga bisa mengantisipasi datangnya serangan patek. Jadi intinya itu teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Mordenful. Ini adalah suplemen tanaman yang selalu saya pergunakan di fase vegetatif dan juga di fase generatif. Jadi makanya teman-teman selalu melihat tanaman cabai saya, buah dan bunganya sama sekali tidak daya rotok. Ada yang rotok sudah pasti teman-teman tanaman cabai, tapi hanya sekitar 5%-an teman-teman. Kemudian ini Kalinetnya yang selalu saya pergunakan dari mulai penanaman tanaman cabai. Mohon maaf, ini saya tidak promo produk teman-teman. Saya bercerita seperti ini berdasarkan pengalaman saya. Saya tidak promo produk, jadi jangan salah persepsi. Saya mempromosikan Kalinet kemudian Mordenful, ya kan, dibilang saya itu dapat sponsor ataupun dapat iklan. Jadi itu salah teman-teman. Kemudian selalu saya tambahkan round stick, yaitu untuk penembus daun ataupun perekatnya. Jika di musim kering seperti ini saya tidak menggunakan itu, tapi jika di musim penghujan biasanya saya menggunakan round stick ataupun penembus daun. Mordenful ini sangat bagus, Kalinet juga sangat bagus. Biasanya di fase vegetatif saya tambahkan Vitaron SL. Ini Vitaron SL nya tidak saya masukkan ke sini karena ini hanya sekedar tutorial saja teman-teman, karena ada pertanyaan dari subscriber kami menanyakan kenapa cabai bapak buahnya tidak ada rotok. Ini yang saya pergunakan. Kemudian untuk pengocorannya saya masih bertahan di MKP, kemudian saya tambahkan KCR di fase-fase generatif. Kemudian SP36 juga saya tambahkan, itu pun juga waktu itu masih di musim penghujan. Tapi untuk musim kemarau ini saya tidak melakukan pemupukan sama sekali untuk tanaman cabai, hanya melalui ataupun lewat daun dengan cara dilakukan penyepraian teman-teman. Jika apa yang saya jelaskan tadi dilakukan secara benar, tepat, dan kemudian intervalnya dilakukan secara kontinu ataupun konsisten teman-teman, maksud kami misalnya 10 hari sekali harus dilakukan 10 hari sekali. Sebenarnya pemakaian pupuk, nutrisi, kemudian kalsium ataupun kaliumnya itu tidak harus menggunakan dosis yang tinggi teman-teman. Yang penting konsisten. Percuma teman-teman menggunakan 6 tutup botol kemasan Kalinet misalnya, jika
itu hanya dilakukan 1 bulan sekali. Jadi usahakan maksimalnya itu 10 hari sekali teman-teman, bisa 5 hari sekali, 3 hari sekali. Jadi intinya seperti itu. Kemudian usahakan kontrol terus tanaman cabai tersebut, karena tanaman cabai tersebut itu sarangnya hama kutu kebul, trep, tungo, kemudian juga yang menyerang dari akar ada layu fusarium, ada layu bakteri, kemudian ada jamur yang menyerang dari perakaran. Kemudian untuk buahnya juga lalat buah dan juga penyakit antraknosa yang biasa disebut penyakit patek, itu pun juga harus dikontrol. Jadi intinya mencegah itu lebih bagus daripada mengobati. Maka dari itu saya sarankan buat teman-teman semua selalu kontrol tanah yang ada di dalam plastik mulsa, apakah kelembapan tanah itu masih terjaga ataupun tidak. Jika tanaman cabai itu kekurangan air, biasanya yang terjadi juga kerontokan. Jika tanah itu terlalu lembab, biasanya terjadi juga layu, kemudian buahnya juga akan rontok. Mungkin hanya ini yang bisa saya jawab pertanyaan dari subscriber kami. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa membantu dan bisa dijadikan tahap pembelajaran. Siapa tahu apa yang saya bagikan ini bisa mengobati tanaman cabai teman-teman yang rontok bunganya, kemudian bercak daunnya. Lakukan penyepraian itu dengan interval yang tepat, kemudian dosis yang tepat. Usahakan penyepraian itu jika menggunakan bahan aktif secara tunggal saja, tidak usah di mix ataupun di mixing teman-teman. Kemudian tambahkan nutrisi ataupun kalsium dan juga pupuk daun. Insya Allah tanaman itu akan tumbuh secara sehat. Jika tanaman itu sehat, sudah pasti tanaman itu subur. Jika sudah subur, tanaman itu akan menghasilkan buah-buah yang berkualitas tinggi. Terima kasih atas segala support dan doanya. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman semua senantiasa Allah balas dengan rezeki yang berkah, disehatkan badannya, dan senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat Anda, salam sukses buat para petani cabai di seluruh Indonesia.